Puji Tuhan, Shalom. Seberapa kita yang hadir saat pagi hari ini kembali kita di ibadah umum yang kedua. Kita boleh tetap merasakan hadirat Tuhan. Kita boleh tetap merasakan penyertaan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh menyembah Tuhan, meninggikan namanya yang luar biasa. Sama-sama kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Inilah kehidupan kami Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati-Mu. Kami rindu menyenangkan hati-Mu Bapa.
akan Engkau. Katakan sama-sama, ku kagum hormat, sebab Dia layak dimuliakan. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum, sama-sama sembah Tuhan, sembah Dia. keajaiban dalam tubuh kami. Juga ketika kami melihat alam di sekitar kami, ciptaanmu yang sangat teratur dan sangat indah, maka kami percaya dan kami meyakini bahwa Allah yang menciptakan adalah Allah yang luar biasa, Allah yang berkuasa, yaitu Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus. Kami semakin mengagumi Engkau, dan sikap kekaguman kami ungkapkan lewat pujian pengagungan kami di hadapan Tuhan. Pagi hari ini kami juga mau masuk dalam ibadah kami. Biarlah kami semakin mengagumi atas karya-Mu di tengah-tengah ibadah ini juga Tuhan. Kami melihat keajaiban-keajaiban terjadi, dan kami melihat karya-Mu yang luar biasa. Oleh sebab itu kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Biarlah Engkau sendiri yang memimpin dan memberkati, dan serangkaian acara yang sudah kami persiapkan semua berada di dalam berkat-Mu, dan kami boleh menikmati kasih kemurahan-Mu, persekutuan-Mu yang indah di pagi ini. Dan hamba membuka ibadah pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sekali lagi shalom. Tepuk tangan Tuhan, amin. Puji Tuhan. Seberapa kita hadir saat ini, apapun keadaan kita, apapun yang kita alami saat ini, kita hanya satu, kita percaya, yaitu Yesus yang sanggup menolong saudara dengan saya, amin. Sebab Dia sudah memberikan kita kemenangan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Tambah bagi kami.
Sungguh Kau baik bagi kami. Sungguh Kau luar biasa bagi kami Tuhan. Kami hanya bisa bersyukur dan bersyukur atas kasih setia-Mu. Terima kasih buat kekuatan-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, terima kasih. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup. Sama-sama katakan amin. Aku percaya padamu. Katakan aku percaya Tuhan. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya. Katakan aku percaya. Amin. Aku percaya ada mujizat. Amin Tuhan. Terima kasih buat mujizat-Mu. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu. Kami percaya Kau dahsyat bagi kami. Amin. Haleluya Tuhan. Aku percaya. Sekali lagi, aku percaya. Aku percaya
menopang, memberkati, bahkan urapi hamba-Mu. Siapa diri kami di hadapan Engkau yang banyak kekurangan, namun aku percaya Tuhan yang ajaib sanggup melakukan perkara yang besar, sanggup melakukan perkara yang dahsyat. Bahkan lewat firman-Mu menjadi jawaban setiap pergumulan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siapkan hati kami, sama katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk. Shalom, shalom, salam sejahtera. Selamat datang kita semuanya. Kita bersyukur. Aku percaya Kau dahsyat. Amin. Aku percaya Engkau hebat, saudaraku. Mari pagi hari ini kita mau bersama mendengarkan firman Tuhan. Apapun yang terjadi, aku akan tetap bersukacita. Mari kita akan buka bersama Filipi pasal yang pertama, ayat ke-12 sampai yang ke-26. Filipi pasal yang pertama ayat 12 sampai 26. Namun mari kita akan bersama-sama membacanya di ayat yang ke-18. Filipi pertama ayat yang ke-18. Mari kita bersama-sama membacanya dengan hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Yes. Aku akan tetap bersukacita. Lambaikan tangan ke kiri dan kanan. Aku bersukacita. Berikan senyum walaupun harus pakai masker. Yes. Semua cakep dan cantik dan luar biasa. Mari bersama pada pagi hari ini, apapun yang terjadi, saya akan tetap bersukacita. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, mari kita mau bersama tetap bersukacita. Filipi pasal 1 ayat yang ke-12 sampai 26 menekankan bagaimana hidup orang percaya harus senantiasa bersukacita. Kebanyakan orang tidak menikmati hidupnya, kebanyakan orang tidak mengerti, mereka hanya sekedar bertahan dalam menjalani hari-harinya, dalam menjalani hidupnya. Banyak orang berpikir bahwa mereka tidak dapat mengalami sukacita dan akibatnya banyak masalah yang terjadi dalam hidup mereka. Hidup mereka haruslah sempurna baru bisa merasakan sukacita. Tetapi semua orang tahu dan kita pun mengerti bahwa setiap orang memiliki masalah, setiap orang memiliki pergumulan, dan itu memang kondisinya seperti itu, saudara. Jadi saudara apabila menunggu sampai saudara terbebas dari semua masalah, kapan kita mengalami sukacita? Namun jika kita ingin belajar bagaimana kita bisa mengalami sukacita, maka saudara harus melakukan di tengah-tengah kondisi banyaknya pergumulan, masa pandemi ini, masa COVID-19 ini, mari jangan pernah engkau kehilangan sukacita. Aku akan tetap bersukacita justru di tengah persoalan yang sedang saudara hadapi. Pertanyaan saya, menurut saudara, siapa yang memiliki gaya hidup yang paling sempurna? Milioner mungkin, selebriti yang gajinya puluhan atau mungkin miliaran, pengusaha yang luar biasa, atau eksekutif, atau orang yang punya pensiun. Jawabannya, mereka yang memiliki hidup yang sempurna, mereka yang memiliki hidup yang dipenuhi dengan sukacita adalah mereka yang senantiasa hidupnya dipenuhi dengan sukacita, selalu bersukacita. Mereka yang memiliki gaya hidup yang sempurna bukanlah orang-orang yang hidupnya dipenuhi dengan materi, akan tetapi mereka yang memiliki hidup yang sempurna adalah mereka yang memiliki sukacita.
tadi malam, kemarin anak-anak youth, mereka ibadah dengan penuh sukacita. Pembicara pun ibadah dengan penuh sukacita. Pas pulang, banjir saudara. Namun saya percaya itu tidak akan mengurangi sukacita. Pada saat kami menjemput seorang jemaat, kami berangkat kebanjiran, pulang kita lewat jalan yang sempit, namun tidak mengurangi sukacita kami. Karena apa? Karena Tuhan itu yang membuat saya dan saudara bisa bersuka cita. Bapak Ibu, dalam kondisi apapun, mari belajar. Patut disayangkan banyak orang tidak memiliki sukacita dalam hidupnya. Kalau sekarang kita menyebarkan satu survei atau angket survei, saudaraku, mungkin saya yakin ya, banyak orang yang hari-hari ini hanya sekedar melewati hari demi hari, saudaraku, dan tidak memahami apa sih arti hidup yang sesungguhnya. Kalau banyak karyawan dalam hidupnya memiliki slogan TGIF. TGIF apa? Thanks God's Free Day. Terima kasih Tuhan, karena hari ini hari Jumat, besok Sabtu, dan besoknya lagi weekend, Minggu. Wow. Banyak orang yang hidupnya hanya menunggu weekend, akhir minggu. Pada hari-hari lainnya mereka hanya sekedar menjalani hidup tanpa sukacita. Saudara, kita temui banyak orang mungkin merasa hatinya tidak sukacita. Jika kita mengantar anak kecil, anak ibu-ibu yang punya anak kecil yang masih playgroup atau TK lah ya, antar mereka, kita melihat kerumunan mereka, metik bunga, main bareng, hai, seneng ya, bersukacita. Apakah mereka nggak ada masalah? Ada dong. Tapi mereka bersukacita. Karena apa? Karena mereka merasakan bertemu dengan teman, bisa ngobrol bareng, bisa main bareng. Nah, mari kita mau belajar bersama. Apakah masalah membuat Bapak, Ibu, dan Saudara tidak bersukacita? Kita lihat. Sukacita adalah sikap di mana kita belajar apapun kondisi ini. Kita belajar. Pilih terlepas dari segala persoalan. Apakah kita bisa menghadapi persoalan itu? Tetaplah engkau bersukacita. Persoalan kita hadapi bersama dengan Tuhan. Jangan pernah engkau mengurangi sukacitamu. Karena apa? Tuhan yang memberikan sukacita dalam hati kita. Kegembiraan atau kebahagiaan adalah terjemahan dari happiness. Happiness adalah tergantung dari happening atau kejadian yang kita hadapi. Kegembiraan bersifat bukan sifatnya eksternal aja, kelihatan dari luar, saudaraku. Tapi kegembiraan, sukacita itu harus kelihatan dari dalam hidup ini, internal. Supaya apa? Kita bisa merasakan kegembiraan, kesenangan hidup di dalam penyertaan Tuhan. Pada saat seperti ini, kalau mungkin kita jenuh di rumah, kita pergi ke tempat-tempat main, atau kita mungkin shopping. Pada saat Bapak Ibu Saudara shopping, oke lah, nikmatinya seneng, apalagi kalau lihat diskon, yuk semuanya pasti mau, yuk. Pada saat pulang, apakah masalah itu selesai? No, tetap ada masalah. Namun, bila kita belajar, untuk kita mau belajar, biarlah kegembiraan itu, biarlah itu kita lakukan dengan sungguh, nikmati sukacita apapun yang terjadi. Jadi konstan, tetap tidak berubah, berlangsung terus menerus. Biarkan kita tetap bersukacita. Dalam suka duka kita mengiring Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Tetaplah bersukacita. Amin. Amin. Tanggal tua nih saudara, seminggu lagi baru gajian nih. Apakah Bapak Ibu Saudara menghilangkan sukacita itu? Lalu tidak ada lagi senyum? Tetaplah kita bersukacita. Apapun yang terjadi, tetaplah engkau bersukacita. Lalu bagaimana saudara dapat terus merasakan sukacita? Terlepas dari situasi yang sedang saudara hadapi, sakitkah? Masalah berat yang engkau hadapikah? Apapun, mari belajar
untuk tetap bersukacita. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara datang dengan berbagai masalah. Mungkin engkau datang dengan banyaknya pergumulan, kesehatan yang kurang bagus mungkin, atau masalah keuangan, atau masalah keluarga. Mari belajarlah seperti Paulus. Kita akan melihat latar belakang dari kisah perjalanan Paulus dalam bacaan kita Filipi tadi, saudara. Paulus sedang berada dalam keadaan yang mungkin dari luar itu tampaknya menyedihkan, susah. Bayangkan ia ditangkap dan sedang menjadi tahanan atau tawanan di suatu rumah di Roma untuk suatu kasus yang direkayasa, dan ia sedang menunggu kapan digelarnya sidang pengadilan, dan kemungkinan hukumannya adalah hukuman mati. Sidang pengadilan merencanakan akan digelar di hadapan Kaisar Nero, dan beliau adalah orang yang sangat tidak menyukai dengan orang-orang Kristen atau orang percaya. Namun dalam perjalanan ke Roma, Paulus juga mengalami yang namanya kapal yang ditumpangi itu kandas, dan juga ia terdampar di sebuah pulau, dan semua terjadi sebelum Paulus itu sampai di kota Roma. Dan kini akan tinggal selama 2 tahun lamanya dalam tahanan di rumah tahanan itu di kota Roma. Dalam rumah tahanan itu Paulus tidak mempunyai kebebasan. Kenapa? Karena selama 24 jam Paulus tangan kanannya diikat pada tangan kiri prajurit Romawi, dan prajurit Romawi bergantian di setiap 6 jam sekali, dan para prajurit itu bertugas untuk memastikan bahwa tahanannya itu tidak lari. Dan Paulus ingin mereka supaya Paulus tidak lari dari tahanan itu. Namun kita melihat, pasti kita berpikir betapa sengsaranya Paulus di dalam penjara saat menghadapi hal yang begitu berat. Namun dalam bacaan tadi kita melihat ayat yang ke-18 bagian B, tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Sungguh luar biasa, saudara. Ditahan masih bisa mengatakan aku akan tetap bersukacita. Aku tetap merasakan kasih Tuhan. Aku akan tetap merasakan Tuhan yang menghibur, walaupun dalam kondisi ditahan. Dalam bacaan ini, pagi ini Paulus memberikan 3 rahasia untuk tetap bisa bersukacita. Yang pertama, perlunya kita memiliki perspektif yang benar. Ayat 12 kita lihat bersama, saya akan bacakan. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Setelah itu mari kita dengar bersama ayat 14. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Aneh, tapi nyata, saudara. Di penjara masih bisa bersukacita. Banyak anak Tuhan menghadapi pandemi sudah tidak semangat. Banyak anak Tuhan sudah loyo dan kehilangan sukacita. Namun saya percaya seluruh jemaat akan terus semangat mengikut Tuhan, dan apapun yang terjadi tetaplah engkau bersukacita. Amin. Tetap bersukacita. Apa yang dimaksud dengan perspektif? Perspektif adalah evaluasi atau penilaian yang benar terhadap keadaan kita. Kita memerlukan perspektif yang benar dalam kehidupan kita. Kita semua mempunyai masalah, dan mungkin saat ini pun ada yang datang dengan pergumulan. Mari kita belajar untuk melihat bahwa Tuhan tahu
tahu apa yang menjadi masalah kita. Tentang kesehatan, keluarga, keuangan, apapun, Tuhan tahu apa yang engkau hadapi. Dan mari belajar. Kita dengan sangat mudah mungkin kita merasa kecil hati. Kita dengan sangat mudah kita merasa masalah begitu berat. Terlalu seriusnya kita memikirkan masalah sampai-sampai kita tidak merasakan sukacita dari Allah lagi. Namun Paulus mengajarkan, milikilah perspektif yang benar, hadapi masalah itu, kita serahkan kepada Tuhan. Lihat bahwa dalam ayat ke-12 mengatakan, justru yang terjadi atasku ini telah menyebabkan kemajuan Injil itu sendiri. Mengapa Paulus dalam kondisi ditahan masih bisa bersukacita? Karena Paulus sudah lama sekali ingin mengadakan kebangunan rohani di kota Roma itu, penginjilan itu, namun belum dapat melakukannya. Sekarang ia berada di Roma itu, tetapi ia terbelenggu oleh rantai dan oleh tangan prajurit. Namun Paulus pun masih bisa mengadakan kebaktian, kebangunan rohani. Bagaimana caranya? Menyampaikan firman Tuhan kepada prajurit yang menjadi satu, yang diikat bersama dengan tangan Paulus. Firman disampaikan saat prajurit keluar dari tempat tahanan Paulus. Di situ prajurit menyampaikan firman dan firman terus didengar dan didengar. Akhirnya seluruh prajurit itu percaya mengenal Tuhan. Bahkan Injil diberitakan walaupun Paulus ada di dalam keterpurukan. Tahanan itu sendiri seperti memisahkan untuk Injil bergerak. Namun dengan cara seperti itu, firman Tuhan disampaikan dan banyak prajurit akhirnya dia percaya, mendengar tentang Yesus. Dan mari kita mau belajar. Kurang lebih 2 tahun lamanya Paulus ada dalam tahanan. Disitulah Injil diberitakan. Luar biasa sekali. Tuhan itu dahsyat, saudara. Maka yang pertama, mari kita mau lihat bersama. Milikilah perspektif yang benar. Kita lihat bagaimana hidup kekristenan saya dan saudara. Mari kita perhatikan. Injil kita mau wartakan. Mungkin sekarang kita menyampaikan firman tidak langsung kita door to door, tapi kita mau bawa firman itu setiap orang yang bisa kita dekati. Sampaikanlah firman, dan itu akan membuat sukacita makin bertambah. Kita lihat bagaimana pada akhirnya seluruh prajurit di sana itu mendengar tentang Yesus. Dan para prajurit mendengar tentang Dialah Tuhan, jalan, kebenaran, dan hidup. Kita lihat ayat ke-14, saudara. Orang Kristen di Roma menjadi bersemangat. Kenapa? Karena melihat contoh Rasul Paulus yang selalu menyampaikan firman Allah. Dan pada saat itu orang-orang di sana sudah mulai kecut hati, tawar hati. Bagaimana jadi orang Kristen yang ditindas, dianiaya. Namun dengan melihat apa yang Paulus lakukan, maka tidak pernah mengurangi sukacita itu. Dan mereka menjadi orang percaya yang tetap bersuka cita apapun yang terjadi, saudara. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, saudara, ayo tetaplah engkau bersuka cita. Kalau Petrus mengalami depresi karena mungkin terlalu berat, mungkin ia katakan begitu berat, tapi Petrus pada saat mengalami hal itu datang pada Allah. Maka Paulus merasakan Tuhan menyertai Paulus di dalam penjara itu. Saudara, mari kita mau tarik kesimpulan. Kita mau mendapatkan pelajaran dari apa yang Paulus lakukan. Tuhan mempunyai maksud dan tujuan setiap pergumulan yang saudara hadapi, saudaraku. Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan
saudara-saudari bisa hadapi. Karena apa? Karena engkau punya Tuhan yang siap menolong kita dan membuat kita bisa bersukacita. Roma 8 ayat yang ke-23 kita ambil bersama-sama. 28 saudaraku. Kalau Roma 8:28 katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi siapa? Saya dan saudara yang mengasihi Tuhan, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya percaya di kondisi Bapak Ibu Saudara yang hadapi ini, sesulit apapun, lihat dan nyatakan pada Allah, aku tahu Tuhan bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Tuhan sanggup bekerja mendatangkan kekuatan. Amin. Dia Allah yang sanggup menolong saya dan saudara. Artinya, bila kita mengasihi Tuhan, dipanggil Tuhan sesuai dengan rencananya, Tuhan akan merajut segala sesuatu yang engkau rasakan itu berat. Tuhan akan tolong engkau dan mengerjakan hal kebaikan bagi kita. Setiap detail, setiap hidup ini, setiap detail hidup kita, dari setiap hidup ini Tuhan kerjakan kita begitu indah. Tuhan punya rencana yang luar biasa, dan Tuhan ingin supaya sesuatu yang baik terjadi. Dia punya maksud apa yang saudara hadapi. Apapun itu, Tuhan punya maksud untuk kita tetap bisa bersukacita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena dengan belenggu rantai yang Paulus alami itu saudara, maka disitulah Injil diberitakan. Dan orang-orang Roma mendapat dorongan yang kuat, berani memperkatakan firman Allah sebagai kekuatan. Dan Paulus memiliki kesempatan yang begitu luar biasa. Dia katakan ada 4 surat yang disampaikan saat itu, bahkan ditulis di dalam penjara, yaitu surat Efesus, Filipi, Kolose, dan juga Filipi. Mari kita kembali. Yang pertama, milikilah perspektif yang benar. Perlu kita tahu Tuhan punya maksud dalam setiap keadaan yang Bapak Ibu Saudara hadapi. Amin. Orang biasanya pengennya dapat berkat terus ya, tapi kita belajar apapun yang terjadi, Tuhan kita luar biasa. Amin. Tuhan kita dahsyat. Tuhan kita ajaib, saudara. Apapun keadaan kita mau belajar Tuhan kita luar biasa. Rahasia yang kedua yang Paulus sampaikan supaya kita tetap mengalami sukacita, perlunya menentukan prioritas yang benar. Ayat 15-17 mengatakan ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki, perselisihan, tetapi ada pula memberitakannya dengan maksud yang baik. 16, mereka memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. 17, tapi yang lain karena kepentingan dirinya dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara, padahal itu tidak membuat beban buat Paulus. Ketika kehidupan kita bertambah sulit menghadapi pandemi ini saudara, mari tentukan prioritas saudara. Yesus di atas segalanya. Jadikan dia prioritas utama dalam hidup ini. Tuhan yang sanggup menolong engkau. Fokus pada Tuhan, bukan fokus pada masalah kita, bukan fokus pada diri ini, namun fokuslah pada Tuhan. Maka engkau tidak akan mengalami hidup kacau, namun kita akan merasakan bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita. Bahkan mari kita mau belajar fokus pada Allah. Apa prioritas Paulus saudara? Fokus kepada Tuhan. Prioritas Paulus adalah bisa memuliakan Allah, Tuhan di atas segalanya. Dan kita lihat bagaimana Paulus terus berjuang. Bagaimana reaksi Paulus ayat 18 tadi? Tetapi aku tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Paulus mengatakan bahwa tidak akan membiarkan siapapun merampas sukacita yang Tuhan sudah berikan pada Paulus, termasuk kritikus juga. Tidak boleh merampas sukacita yang Paulus nikmati. Kita pun seperti itu saudara.
penyakit, apapun terjadi, tetap bersukacita dalam Tuhan. Amin. Kita katakan, Tuhan sanggup menolong saya. Apapun terjadi, suka duka yang kita hadapi, ada Tuhan, saudara. Ada Tuhan yang bisa memberi kita kekuatan. Ada Tuhan yang selalu siap menopang kita kapanpun itu. Maka milikilah prioritas utama kita, Yesus, Tuhan. Kisah Para Rasul 20, 22 sampai yang ke-24. Kita lihat bersama-sama bagaimana ayat 20, 22, 24 ya. Kembali kepada ayat yang ke Filipi. Kita lihat bersama-sama Tuhan memberikan kita kemampuan. Kalau Kisah Para Rasul 20, 22 katakan, sekarang sebagai tawan roh aku pergi ke Yerusalem. Kisah Para Rasul 20. Lalu dikatakan, tidak tahu apa yang terjadi atasku nanti. 23, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa bencana akan sengsara menunggu aku. 24, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Paulus mempunyai prioritas dalam hidupnya, yaitu Tuhan. Bahkan hidupnya sendiri menjadi nomor sekian, Tuhan. Jika tidak ada sesuatu yang menyebabkan saudara mungkin menghadapi masalah, jika saudara menghadapi persoalan, atau mungkin hal banyak pergumulan yang Bapak Ibu saudara hadapi, belajarlah miliki prioritas Tuhan di atas segalanya sampai kita mati. Dia Yesus, tetap Yesus, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita nanti akan mengalami penganiayaan, saudara. Waktu Yesus datang pertama mengangkat umat Tuhan yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Datang kali yang kedua, 3,5 tahun kita mengalami penganiayaan. Loh, apakah kita siap apabila kita tertinggal dan mengalami penganiayaan itu? Minta sama Tuhan, angkat aku Tuhan. Di Tuhan bawa kita datang ke dunia, angkatan pertama ya, supaya tidak mengalami penganiayaan. Kita belajar masalah dalam hidup ini, biarkan kita bawa kepada Allah. Dan jangan pernah engkau lupa bahwa Tuhan selalu memberi engkau sukacita itu sendiri. Hal yang penting kita cenderung lupa ya akan hal yang sangat penting, yaitu jangan pernah kita tinggalkan Tuhan. Mari kita mau belajar. Berapa sering saudara menghadapi pergumulan di keluarga, hal yang kecil mungkin hal sepele jadi masalah. Berapa saudara mungkin merasakan begitu beratnya masalah yang kita hadapi, namun mari kita mau belajar. Matius 6 ayat ke-33, sudah apa ya? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pada kita. Namun biasanya orang yang menuntut apa, saudara? Yang terakhir, katanya harus cari kerajaan dulu. Itu yang harus dilakukan. Biasanya menuntut ditambahkan kepadamu. Enak banget. Cari dulu Allah, prioritas dulu, nomor satukan Dia. Dengan kata lain, Tuhan akan mencukupi apa yang menjadi kebutuhan kita hari demi hari, jika engkau hidup bagi Dia, dan jika engkau menjadikan kerajaan Allah itu sebagai fokus yang utama yang kita harus cari. Firman Tuhan bilang, cari dulu kerajaan Allah. Apa yang terjadi kalau saudara memprioritaskan Tuhan? Apakah itu tentang pekerjaan kita, keuangan, karir, keluarga, pernikahan? Yesus berkata, aku akan mencukupi keperluanmu jika engkau hidup bagi Dia, dan jika menjadikan Dia prioritas dan Dia perhatianmu yang utama.
Mari kita mau belajar prioritaskan Tuhan. Dan Amsal 3 ayat yang ke-6 mengatakan, akui Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan. Akui Tuhan apapun yang kau hadapi, saudara, maka Dia akan menolong engkau, ya. Mari kita fokus pada Tuhan. Temukan Dia menjadi prioritas dalam hidup kita. Tuhan menjadi Allah yang berkuasa atas suami-suami, ibu-ibu, atas papa-papa dari saudara dan saudari. Dia berkuasa di atas keluarga kita. Maka prioritas utama adalah Dia. Yang terakhir, percaya pada kuasa Tuhan. Aku percaya Tuhanku ajaib. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Amin. Amin. Kok ragu-ragu tuh saudara? Amin. Amin kan firman ini? Walaupun berat saudara. Tuhan, ini beras sudah mulai kurang, uang sudah menipis. Aku percaya Tuhan tolong, tepat pada waktunya. Ayat 19 Filipi 1. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Paulus percaya sepenuhnya bahwa Tuhan memegang kendali dalam hidup kita. Amin. Katakan, Yesus memegang kendali hidup saya. Yes. Yesus memegang hidupku. Yesus pegang hidupku. Yesus tolong aku. Yesus Tuhan yang berkuasa atas hidup ini. Saya sering mengatakan sama anak-anak, jangan lupa baca Alkitab, renungkan firman Tuhan, taruh itu dalam lehermu, kalungkan pada lehermu, kau akan kemanapun menjadi orang yang berhasil. Jangan pernah lupa berdoa kemanapun, karena dengan doa engkau memulai menikmati penyertaan Tuhan. Buka usaha dalam nama Yesus, kemanapun engkau katakan dalam nama Yesus, Tuhan engkau berjalan di depanku. Keberhasilan, kemenangan Tuhan akan beri pada orang yang percaya. Percaya akan kuasa Tuhan. Bapak Ibu, Paulus percaya akan Tuhan bekerja dalam hidupnya walaupun di penjara. Bahkan orang-orang Filipi pun berdoa dan Tuhan menjawab doa orang Filipi. Untuk Paulus itu tetap kuat. Alasan-alasan, ada 4 alasan yang Paulus rasakan. Pertama adalah Tuhan melepaskan, berikan kekuatan pada Paulus. Yang kedua, Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan lewat Roh Kudusnya. Yang ketiga, Tuhan berikan kuasa untuk mengatakan perkataan yang membangun orang-orang di sekitarnya. Bahkan yang keempat, kemenangan yang diperoleh oleh Paulus adalah Tuhan menyelamatkan. Tuhan membuat Paulus memberi keberanian dan diberi kekuatan. Ayat yang ke-20, dia katakan, sangat kurindukan dan kuharapkan menyatakan betapa memerlukan kuasa Allah dan kekuatannya dalam hidup Paulus itu sendiri. Dan itulah kenyataan yang kita hadapi juga. Mari menikmati kekuatan Allah. Paulus percaya pada rencana Tuhan untuk hidupnya, bahwa ia tahu apa yang Tuhan kerjakan adalah baik adanya. Apa yang Bapak Ibu rasakan, Tuhan kerjakan, apapun itu, saudara katakan, engkau sangat baik. Saya tulis status tadi malam, Tuhan engkau sangat baik. Saya bisa menangis dan terharu pada saat membutuhkan, pada saat merasa ada sesuatu yang membuat saya kehilangan damai. Tapi dia menyatakan Tuhan itu menguatkan saya secara pribadi. Maka saya bilang, Tuhan engkau sangat baik. Oh, dia sangat baik, saudara. Dia Tuhan yang
tidak pernah meninggalkan saya. Doa kami, Tuhan pun tidak pernah meninggalkan engkau, seluruh umat yang Tuhan percayakan kami gembalakan. Maka mari dengan yakin bahwa Tuhan tahu apa yang Paulus hadapi saat itu. Bahkan walaupun harus menghadapi kemungkinan hukuman mati, tapi iman Paulus katakan sepenuhnya Paulus berharap Tuhanlah yang memegang kendali hidup Paulus. Mari pada pagi hari kita mau belajar. Di akhir firman saya sampaikan, tingkatkan kepercayaan saudara kepada Allah. Berikan Tuhan berdampak dengan kuasanya. Dan kita mau belajar lewati cobaan uji dengan sukacita. Mari saudara, katakan pada Tuhan bahwa engkau memiliki Tuhan yang besar. Apapun yang terjadi, aku akan tetap, katakan bersama, bersukacita. God bless. Kita akan bersama-sama berdiri. Kita mau katakan kepada Allah, sampai akhir hidupku aku akan percaya kepada Tuhan. Apa yang kau hadapi, persoalan pergumulan saat engkau hidup atau saat akan Tuhan panggil engkau, lihat, mari pilihlah Kristus sebagai Tuhan yang berkuasa atas hidup kita untuk selamanya. Terima kasih. Terima kasih. Katakan dengan iman, engkau mengenal kami. Engkau yang mengenal hatiku, Tuhan. Apa yang Bapak Ibu Saudara hadapi, Dia tidak pernah jauh. Dia ambil kendali dalam hidup kita, keluarga kita, masalah keuangan kita, masalah kesehatan kita, masalah anak-anak, masa depan mereka. Yes, Tuhan punya kuasa menolong engkau. Haleluya. Kita bersama. Bapa engkau mengenal
Justru kami mendapatkan sesuatu yang baik dari setiap permasalahan yang diizinkan terjadi dalam hidup kami. Demikian juga Tuhan, biarlah di sepanjang kehidupan kami juga belajar untuk membuat prioritas, dan Engkaulah prioritas utama dalam hidup kami. Dan karena Engkau Tuhan yang memelihara kami, yang menolong kami, Tuhan yang sudah memberikan anugerah yang berlimpah atas kami, dan biarlah menjadi prioritas utama dalam hidup kami. Demikian juga Tuhan, di dalam menghadapi setiap tantangan yang harus kami hadapi, biarlah kami mengandalkan Engkau, karena kuasa-Mu lebih besar dari setiap masalah kami, dan kami percaya Engkau Tuhan yang akan memberikan kemenangan kepada kami. Hamba-Mu yang sudah membagikan firman, Engkau terus memberikan pewahyuan yang baru, sehingga setiap firman Tuhan adalah berkat yang disampaikan kepada kami, menguatkan kami jemaat-Mu, dan bahkan menjadi berkat di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga syukuri buat pemeliharaan-Mu, kami syukuri buat pertolongan-Mu, kami syukuri kalau Tuhan terus mencukupkan kebutuhan hidup kami. Dan di kesempatan ibadah yang ini Tuhan, kami menyisihkan sebagian berkat kami, baik persembahan kami maupun persepuluhan kami, dan akan kami kembalikan di hadapan-Mu. Kiranya lewat persembahan persepuluhan kami, maka kami boleh memberi yang terbaik di hadapan-Mu ya Tuhan. Kau dimuliakan, diagungkan lewat apa yang kami berikan pagi hari ini. Dan kami percaya bahwa Kau Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Tuhan, kami juga bersyukur pagi hari buat pimpinan-Mu dalam ibadah kami. Biarlah serangkaian ibadah yang sudah kami lakukan ini boleh mendatangkan kemuliaan bagi-Mu. Dan sebentar kami akan pulang tinggalkan tempat ini. Kau yang menyertai kami. Biarlah kami pulang dengan sukacita, kami pulang dengan berkat-berkat yang baru, kami pulang dengan keselamatan daripada-Mu, dan kami boleh kembali ke rumah kami bersukacita di tengah-tengah keluarga kami. Dan akhirnya sidang yang kasih Tuhan, di akhir ibadah angkat tangan-Mu untuk menerima berkat Tuhan. Cinta kasih dan perhatian dari Tuhan tertuju pada